surga, puji dan syukur atas kehadiran yang kudus. Hingga pada saat ini kami akan berkumpul bersama di dalam ruangan kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan belajar. Kalau Tuhan ini sertai, supaya bisa berjalan dengan lancar, seluruh dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh globalisasi bagi generasi muda. Apakah teman-teman sudah merasakan keuntungan dari adanya pengaruh globalisasi? Bagaimana? Merasa ada keuntungan dari adanya pengaruh globalisasi dan teknologi, atau nggak pernah sama sekali? Pernah. Ya. Pada materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu pada materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, dengan adanya globalisasi, kita membahas makna, pengaruh positif, pengaruh negatif, dan solusi. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi mempengaruhi masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda. Globalisasi merupakan proses menyebarnya nilai kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Globalisasi sangat sulit untuk dicegah, di mana prosesnya menyebar di berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Akibat adanya pengaruh globalisasi yang sudah kita rasakan, diantaranya dengan mengakses internet, kita dapat lebih mudah dalam menemukan informasi atau menggali informasi. Adapun pengaruh globalisasi ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita akan membahas dampak positif. Dampak positif dari adanya pengaruh globalisasi, yang pertama kita mudah untuk melakukan komunikasi. Artinya salah satu dampak positif yang sering kita rasakan, kita mudah melakukan komunikasi tanpa harus bertemu. Kita dapat berkomunikasi tanpa adanya jarak dan waktu. Asalkan kita ada handphone, kita dapat video call dengan keluarga yang jauh. Itu salah satu yang sudah kita rasakan di tengah-tengah dunia ini atau di daerah bangsa Indonesia. Kemudian dampak positifnya yang kedua yaitu mudah mencari informasi. Mudah mencari informasi artinya dengan adanya pengaruh globalisasi, dengan adanya kecanggihan teknologi ini, kita dipermudah dalam mencari informasi. Kalau dulu kita harus tergantung pada buku, majalah, ataupun pada jurnal-jurnal, ataupun kita harus pergi ke kampus untuk mencari informasi. Tetapi dengan kecanggihan teknologi pada sekarang ini, kita dapat mencari informasi dengan mudah dengan diakses dengan melalui internet, misalnya dengan aplikasi Google, browser, dan lain-lain. Kemudian dampak positif yang ketiga, kita mudah untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu yang sering kita rasakan di era zaman yang sekarang ini, pengaruh globalisasi itu kita mudah dalam memenuhi kebutuhan. Artinya dengan adanya globalisasi ini, kita dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan dengan lebih mudah. Contohnya, kalau dulu kita harus ke pasar untuk membeli apa yang ingin
lingkungan atau dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi dengan adanya kecanggihan teknologi atau pengaruh dari globalisasi ini sehingga budaya sosialnya itu semakin menurun. Contohnya budaya gotong royongnya semakin menurun dan tidak peduli antar sesama, ataupun jika ada acara atau kegiatan-kegiatan di daerah pedesaan dia tidak peduli, dia hanya mengurungkan diri di dalam rumah. Kemudian cara untuk mengatasi adanya globalisasi ini, yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai Pancasila itu adalah dasar atau ideologi yang mempunyai 5 sila atau 5 nilai-nilai. Jadi dengan adanya kita mengamalkan nilai Pancasila, sehingga kita dapat merubah, atau dengan adanya hukum-hukum tertentu itu, sehingga kita dapat mengikuti hukum-hukum yang ada di daerah kita. Yang kedua, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk. Ini sangat penting. Solusi yang kedua ini, di mana kita jika ada pengaruh-pengaruh globalisasi atau berita-berita yang masuk atau budaya-budaya luar yang masuk ke daerah kita, bangsa Indonesia, kita harus menyaring, kita harus memilah dan memilih apakah cocok atau tidak jika diterapkan di Indonesia. Kemudian memupuk nilai nasionalisme. Memupuk nilai nasionalisme ini artinya kita mencintai nasionalisme, menjunjung tinggi nasionalisme, sehingga kita harus bersikap bijak dalam memilah atau memilih, atau dalam mempertimbangkan pengaruh-pengaruh globalisasi. Apakah kita harus melakukan hal-hal yang buruk atau hal yang baik? Dengan kita bersikap bijak, maka secara otomatis kita akan mengetahui dampak dan buruk dari adanya globalisasi ini. Kita harus bersikap bijak. Kemudian yang keempat, melestarikan budaya dan tradisi. Melestarikan budaya dan tradisi itu sangat penting, di mana jika adanya pengaruh globalisasi terus-menerus, maka budaya kita akan hilang. Jadi solusi yang keempat ini, kita harus melestarikan budaya dan tradisi yang ada di daerah kita, di mana jika kita melestarikannya, kita dapat sampai ke, misalnya dari generasi muda, dari generasi tua sampai generasi muda, ataupun cucu dan cicit kita nanti tetap mengenal atau mengetahui tentang adanya budaya dan tradisi. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dengan adanya pembelajaran atau materi singkat ini, meski globalisasi bermanfaat tetapi mempunyai dampak negatif. Oleh sebab itu, marilah kita memilih dan memilah dari adanya global. Kita mengambil pengaruh positif dan pengaruh negatifnya kita abaikan. Jadi dari mulai sekarang, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, dapat menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, kita mempergunakan teknologi dalam hal yang baik. Jika ada hal yang buruk, jangan dibawa di dalam kehidupan. Demikian pembahasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran kita bersatu dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala kami, sehingga pada saat ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran ini mengenai pengaruh globalisasi bagi generasi muda dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai mahasiswa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.